dosa kepada sesama manusia. Yang ketiga, yaitu hutang kepada Allah. Dan yang keempat, hutang kepada sesama manusia. Dan yang kelima, beban hidup itu tidak lain adalah cinta kepada dunia. Itu yang menyebabkan perjalanan manusia itu berat. Abot ninggalno dunya. Gara-gara nopo? Nomor setunggal mau apa? Dosa-dosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mau tidak mau dosa ini harus dibersihkan. Dosa kepada Allah tidaklah akan bersih kecuali dengan taubat, yaitu dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Inilah metode yang pertama, karena dosa itu membebani hidup kita, ngabot-ngaboti perjalanan, sehingga perjalanan kita nanti nggak lancar hanya karena banyak dosa. Maka cara membersihkan bagaimana? Taubat. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66, pada ayat yang ke-8, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian semua, ilallah, kepada Allah. Bagaimana cara bertobatnya? Taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Dalam tafsir disebutkan ketika ayat ini turun, para sahabat bingung cari orang yang namanya nasuha. Dipikir taubatan nasuha yaitu taubatnya orang yang bernama Nasuha. Begitu dicari nggak ada, saya kan dijenengi nasuha. Dia tidak tahu kalau maksud taubatan nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Maka Allah janjikan, asa rabbukum, mudah-mudahan Rabb kalian, ayyukaffiru ankum, menghapus kesalahan-kesalahan, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum jannatin, dan memasukkan kalian yaitu ke dalam surga, tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka taubatan nasuha diawali dengan niat yang benar, an-niyatus salihah, niat yang benar. Semata-mata taubat itu karena Allah. Makanya di situ disebutkan tubu ilallah, bukan tubu ila fulan, tubu ila mursyid, bertobat kepada guru, bertobat kepada tokoh agama, bukan begitu. Bertobat kepada orang-orang yang dulu dibaiatnya, tapi taubat itu ilallah, kepada Allah, ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena tidak enak, tapi semata-mata karena Allah, berharap ampunan dari Allah. Yang kedua, an-nadam, yaitu menyesal.
Kata Nabi dalam Sahih Ibnu Majah, an-nadamu taubatun. Menyesalan itu adalah taubat. Maka orang yang bertobat menyesal dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat. Para ulama menyebutkan itu adalah sholat taubat, sebagaimana disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi, yaitu disebutkan dalam bab sholat ketika bertobat. Nomor berapa ini? 604 mungkin judulnya. Sholat ketika bertobat. Bukan, Ustaz. 406. Ya, Ustaz. Silakan. Ayo. Kutaba menceritakan kepada kami, Abu Awana memberitahukan kepada kami dari Utsman bin Al-Mughirah, dari Ali bin Rabi'ah, dari Asma bin Al-Hakam Al-Fazari. Ia berkata, aku mendengar Ali berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang apabila mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberi manfaat kepadaku dari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberi manfaat kepadaku. Dan apabila seorang dari sahabat beliau menceritakan kepadaku, maka aku meminta dia untuk bersumpah. Lalu apabila dia bersumpah, maka aku membenarkannya. Sesungguhnya Abu Bakar, ia adalah orang yang jujur dalam perkataannya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seseorang yang melakukan suatu dosa kemudian berdiri dari bersuci, kemudian melakukan sholat dan meminta ampun kepada Allah. Iya. Ma min 'abdin yadnabu bidzambin. Tidaklah seorang hamba yang dia melakukan perbuatan dosa, faqama, kemudian dia berdiri, fatawadda, lantas dia berwudu, kemudian fasalli, kemudian dia melaksanakan salat, thumma astaghfara, kemudian dia istighfar, maka lanjut, dan meminta ampun pada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Iya. Illa ghafarallahu lah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Jadi di situ disebutkan tidaklah seorang yang berdosa, kemudian dia berdiri, bersuci, berwudu maksudnya, fasalli, dia salat. Tidak disebutkan berapa jumlah, tapi salat yang paling dasar itu adalah berapa rakaat? 2 rakaat. Makanya Imam At-Tirmidzi memasukkan hadis ini dalam bab salat ketika bertaubat, judulnya. Kemudian setelah salat apa? Fastaghfarallah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Kemudian Nabi membaca ayat. Kemudian beliau membaca ayat, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka ia akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Iya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila
Dan orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, zakarullah, dia ingat Allah. Nah, pengertian ingat Allah di sini apa? Fatawadda fasalli. Dia bersuci, berwudu, lantas dia melaksanakan sholat. Itulah makna kalimat dalam Al-Quran Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji atau mendolimi dirinya, zakarullah, dia ingat Allah. Karena salat itu adalah mengingat Allah. Ketika dia bertobat, dia ingat kepada Allah. Baru kemudian apa? Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia istighfar, mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa melainkan hanya Allah. Nah ini, setelah dia menyesal, dia salat, kemudian yang keempat dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Minimal kalimat istighfar itu adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Bisa dilanjutkan astaghfirullahal azim. Bisa dilanjutkan lagi astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau innaka antat tawwabul ghafur. Atau bahkan dia mengucapkan sayyidul istighfar, dedengkotnya atau penghulunya istighfar. Baru kemudian yang kelima, bagaimana caranya bertobat dengan tobat nasuha? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Masih di ayat 135 pada surah Ali Imran. Syarat yang terakhir apa di situ? Baik, coba dibaca. Dari awal Ustaz. Boleh. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa-dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Iya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Dan dia setelah itu berhenti total, tidak mengulangi perbuatan dosanya. Tobat total, bukan tomat, mari tobatku kumat maneh. Itu berarti bukan taubatan nasuha. Ini Pak, cara menghilangkan beban hidup. Makanya kalau perlu Bapak sebelum mati terang-terangan aja, dosa apa dulu yang pernah dikerjakan. Itu kalau perlu di list buat daftar. Ya. Dulu yang pernah berbuat dosa dan belum ditobati. Nomor 1, syirik. Biyen tahu jauh nang bau reksa. Loro, ngentit. Telu, nyantet. Papat, gendaan. Didaftar. 5, riba. Ya. 6, ngaploki wong, ngantemi wong. 7, njupuk tanahe wong. Sak napa niki?
sakil. Wih, tibake wake dosa kuwi. Nah itu ditobati satu-satu, Pak. Nomor 8 durung kira apa? Ngombe cokre. Nggak bisa dirapel. Tobat itu satu persatu. Kenapa? Masing-masing itu membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Hukumannya mencuri, potong tangan. Hukumannya apa? Minum khamr, dicambuk 80 kali. Karena beda hukuman, makanya tobatnya harus sendiri-sendiri. Engko bengi tobat khusus ngombe cokre. Nangis nang Allah. Dieling-eling dosane. Ya Allah, kok iso sampe ngono? Aku biyen kok gak duwe isin ya. Mendem pas tangga duwe apa? Hajat. Delosor nang isore got misalnya. Ingat, menyesal. Kan tadi syarat-syaratnya kan ikhlas karena Allah. Menyesal. Kemudian sholat. Baca istighfar yang banyak sampai kita betul-betul menangis di hadapan Allah. Nah, ini ngombe cukri mari, tak coret, seret. Lanjutnya apa ini? Iki biyen tau ngemplang duwe wong iki. Wong iki sampai mati. Nah, ini ditobati, tapi caranya nanti ini beda, ada cara yang berikutnya. Karena itu termasuk dosa kepada manusia. Wa taliman azzani Allah wa iyyakum. Nah, kita ini kadang-kadang lupa dengan dosa-dosa kita yang dulu pernah kita lakukan, walaupun sekarang sudah berhenti. Walaupun sekarang sudah berhenti, tapi dosa ini belum pernah ditobati. Contoh gendaan. Saya ini mandek soalnya wis tuwa. Wis loyo, wis gak duwe duwe. Udah berhenti. Ingat lo ya, orang berhenti itu belum tentu tobat. Belum tentu tobat. Karena tadi kan ada 5. Berhenti itu yang terakhir, total. Tapi yang 1, 2, 3, 4 ini harus dilakukan. Tobat kepada Allah Jalla wa'ala. Belum cukup berhenti. Kadang-kadang gak menyesal gitu. Malah bangga dengan dosanya. Kon gak ono apa-apa kon ambek aku. Kon ngono ae gaya. Aku iki wis kuwabe tak lah. Kon ngono ae. Apa sing gak tahu? Iki tahu. Iki tahu. Bangga Pak menceritakan dosanya. Ini berarti belum menyesal. Orang yang menyesal itu apa? Dosa masa lalunya ditutup. Makanya dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan innallaha mu'afan. Sesungguhnya Allah itu memaafkan, menghapus dosa. Mu'afan itu yang menghapus dosa. Illa al-mujahirin. Kecuali orang-orang yang mujahirin. Jangan kualik muhajirin. Nek muhajirin itu bener orang yang hijrah. Dan ini apa? Mujahirin, orang yang suka menjaharkan. Itu apa? Menceritakan aib dan dosa-dosanya. Di malam hari dia berdosa, di pagi harinya cerita nang wong-wong. Bangga dengan dosanya. Padahal mestinya dosa itu harus ditutup rapat-rapat. Nggak boleh diler dewe nang wong-wong. Mengicak, tepat tuh. Belum tahu aku ngerasa gratis bisa cerita. Sampeyan kepingin tak? Ayo tak jaluk no. Mumpung gratis. Apa ini? Embuh. Misalnya begitu. Jadi cerita tentang dosa-dosanya. Tadi malam dia berdosa, paginya cerita. Orang seperti tidak akan dimaafkan oleh Allah. Artinya dosa harus ditutup. Jangan diceritakan, apalagi dengan bangga. Berarti dia tidak
Harus menyesal. Orang menyesal itu jangankan mengulangi perbuatan dosa itu, lewat tempat yang dulu dia melakukan dosa, itu dia enggan, takut, sedih. Ojo liwat kene mo. Ojo apa wis ojo, aku eling biyen. Trauma. Itu yang bener. Ojo liwat kene wis. Pokoknya gunung pegat ojo nang kono. Ojo liwat gunung pegat aku eling biyen. Nah, karena ingat masa lalu. Jangan malah didatangi, malah gila apa gila? Gila itu, bernostalgia di sini. Ya. Malah dijak rono mantane. Jeng sampe niling jeng biyen nang kene jeng. Loh, sampe dieling-eling. Ikhwatal iman. Jadi itu namanya tidak menyesal. Tutup celah-celah perbuatan dosa itu serapat-rapat. Kalau perlu semua jalan-jalan menuju kepada perbuatan dosa itu ditutup. Kalau dulu mungkin playboy, konco wedoke akeh, soalnya dhek biyen dikai ganteng, wis ganteng sugih. Koncone wedoke akeh misalnya. Dan itu di nomor teleponnya itu lengkap. Kalau memang tobat itu harus dihapus itu Pak, nomor teleponnya itu Pak. Walaupun sudah 25 tahun tidak dihubungi, tapi nggak boleh itu ada di HP kita. Kenapa? Bahaya itu. Iya saiki lagi harmonis dengan istrinya, tapi ketika suatu saat keluarganya diuji dengan prahara, ya iseng kadang-kadang dia telepon, halo Jeng, hai, kok dengerin, mulai, hati-hati itu. Makanya harus dihapus, semua nomor teleponnya itu harus dihapus. Itu ciri orang bertobat. Mantan-mantanmu biyen iki lho hapusen, jok mok simpenan telepon. Nek perlu supaya tidak ingat lagi apa? Hadiah-hadiah yang dulu dikasih itu Pak, buang. Sapu tangan merah, jambu. Oh meneh. Sepatu kaca. Buangan itu, ojo malah dikoleksi. Akhirnya bengkerengan mbek bojo ro hadiah mantane biyen, nangis. Mulai celah-celah seperti itu harus ditutup rapat-rapat. Hapus seluruh nomor teleponnya, hapus foto-fotonya. Kadang-kadang di-save, disimpan di fotonya, ya buat kenang-kenangan. Didelok kenangan indah bersama dia. Hati-hati ini. Ini akan membuka luka lama. Itu orang yang bertobat itu harus menutup seluruh celah seperti itu. Ustaz, nomornya wis tak hapus Ustaz. Tapi apa Ustaz? Ya apa nek ngono? Lu wonge gak ganti nomor. Ya. Lah kene iki apal masalahnya. Ya wis berarti nomornya kudu dihapus di mana? Di otaknya, uteknya dihapus berarti. Di apanya uteknya dihapus. Iya. Jadi begini Pak, orang tobat nasuha itu kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini kalau tidak dilakukan Pak, menjelang kematian itu akan diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa yang tidak ditobati itu tidak terhapus.
Bisa jadi nanti apa? Menjelang mati diperlihatkan satu persatu. Karena belum ditobati. Kalau sudah ditobati akan dihapus oleh Allah. Saya ulang lagi, berhenti itu belum tentu tobat. Berhenti itu mungkin karena dia sudah udur, sudah tua. Makanya diingat-ingat dosa yang dulu pernah dilakukan dan sekarang belum pernah tobat, itu nanti jadi beban. Beban hidup. Perjalanan kita akan terhambat. Kalau ibarat angkutan itu muatannya terlalu over apa? Overload, overweight, overdimension. Bisa jadi itu memberatkan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya perlu itu kita daftar dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa besar. Kemudian metode membersihkan beban. Beban apa yang kedua? Yaitu dosa kepada sesama manusia. Nah, ini harus diselesaikan. Dosa kepada Allah caranya itu minta ampun kepada Allah, istighfar, tidak mengulang lagi. Tapi dosa kepada manusia belum cukup dengan istighfar. Tidak cukup dengan istighfar kalau kita tidak mendatangi orang tersebut dan meminta maaf. Ini dosa kepada sesama manusia. Makanya nanti di akhirat itu banyak orang yang bangkrut gara-gara dia tidak menyelesaikan dosanya kepada sesama manusia. Di antara dosa yang dibawa sampai di akhirat karena tidak diselesaikan di dunia, itu ada 5 perkara. Apa dosa kepada sesama manusia itu? Buka Muslim nomor 2211 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? Bangkrut. Silakan. Sudah ketemu? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah kamu apa arti muflis? Muflis atau bangkrut atau pailit. Bangkrut atau pailit. Apa jawab sahabat? Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kata sahabat, al-muflis fina, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah man la dirhaman wala mata'. Orang yang tidak memiliki dirham, uang, wala mata', tidak memiliki perhiasan atau harta. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu bukan seperti itu. Apa jawab Nabi? Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat membawa sholat, puasa dan zakat. Ya, al-muflis fina, orang yang bangkrut di kalangan kita, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa solat, wasiyamin, membawa puasa, wazakatin, membawa zakat. Pendeknya adalah bahwa dia bawa seluruh amal solehnya, dibawa semuanya. Dan bangga dia membawa pahala amal solehnya yang luar biasa itu. Tapi dia lupa pada saat yang sama datang membawa 5 perkara dosa. Apa kata Nabi?
dan juga membawa dosa karena dia pernah memaki orang. Nah, satu. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan dia datang di hari kiamat qad syatama hada. Dia datang dengan apa? Dosa mencaci maki saudaranya sesama muslim. Ini dosa kepada sesama manusia, Pak. Harus diselesaikan. Ngilok-ngilok wong, nyelatu, ngelabrak, ngilok wong entek ngamek, kurang golek. Mbah buyute gak melok-melok dicandah-candah. Misalnya, ini Pak, ini dosa yang menjadi beban hidup. Perjalanan kita menuju ke kampung akhirat, menuju ke alam barzakh bisa terhambat. Dan itu akan diperlihatkan oleh Allah saat kematian kita. Makanya kadang-kadang wong arep mati ku tenger-tenger, koyok delok, pandangannya kosong gitu. Itu saat diperlihatkan dosa-dosanya oleh Allah. Menengai, nangis. Sementara dia gak bisa berbuat apa-apa. Awak wis lemes, udah lemah. Oleh karena itu harus diselesaikan itu. Datangi orangnya, Cak, sepurane Cak yo. Biyen aku tahu ngilong-ngilong sampean, Cak. Sampai-sampean ditokno teko penggawean gara-gara aku. Padahal sampean gak salah. Tapi aku kadung mangkel Cak mbek sampean. Tapi aku saiki sadar Cak, sepurane ya. Kok nyimut? Halo. Kira-kira berani nggak kita minta maaf seperti itu, Pak? Halo? Kalau ada orang yang datang kepada kita minta maaf seperti itu, sampean sepuro nggak? Temenan. Hah? Kadung Nurwati biar dia sampai saiki yo sik satu, gak ngomong. Jotaan sih, bertahun-tahun. Itu segera selesaikan itu. Daripada nanti penyelesaiannya di akhirat itu apa? Berat. Berat Pak penyelesaiannya di akhirat. Apa yang dilakukan Allah nanti? Pahala kita diambil Pak. Mending saiki. Mumpung sik duwe-duwe. Aku gak gelem ngapura. Sampean biyen nemen sak nemen-nemene wong. Mosok aku dilok-ilokno. Terus ya apa Cak? Supaya sampean gelem nyepuro. Aku gelem nyepuro, tapi aku tukokno sepeda motor. Nah sampean soge duwe akeh. Timbangane dadi perkara nang akhirat. Kira-kira ya apa? Hah? Duitmu miliaran. Halo? Jawabannya apa jawabannya sampean? Milio sing endi? Iya kan? Kita ini lebih baik harta kita diambil di dunia daripada pahala kita diambil di akhirat. Kita ini sangat butuh pahala di akhirat. Sementara kita belum tentu punya pahala. Seandainya pahala kita itu nanti ada, kita takut datangnya orang-orang yang meminta keadilan di hadapan Allah gara-gara perbuatan kita. Mumpung nang donya saya duwe fulus. Sepeda motor paling piro, Pak? Halo? 20 juta. Ketokane njaluk sing apik ketokane. Njaluk anyar ketokane. 300 juta. Qad syatama hada. Pernah mencaci maki saudaranya. 2. Pernah menuduh-nuduh orang. Wa qadhafa hada. Pernah menuduh-nuduh orang.
Kalau mencaci maki itu di hadapan orangnya, wonge ono, dan dia tahu. Tapi kalau menuduh itu dibalik dia, orangnya nggak ada, tapi kita menyebarkan fitnah, menuduh orang tersebut melakukan perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Ini termasuk menuduh. Termasuk kategori menuduh ini bisa jadi apa? Membuka aibnya ketika orang itu tidak ada, membongkar aibnya. Ini dosa yang kedua. Makanya harus kita mintakan maaf kepadanya. Sepurane cak yo, biyen ming tau tak rasani sampean cak. Sepurane. Loh, aku mau rasani opo rek? Sampean tak rasani mbek arek-arek. Sampean gendaan mbek wong wedok. Kira-kira wani gak ngomong ngono nang wonge? Ngaku nek tau ngrasani. Halo. Bu. Pantun apa mboten? Waduh nek aku terus terang ini, wonge gak trimo aku di. Ya resiko kalau kita pengen urusannya selesai di dunia. Bisa jadi nggak jaluk sepeda motor sampai digwepui, bisa jadi. Tiba kontrak. Aku biar sampai ngene oprak misalnya. Wis meneng wae. Lho pilihane iku, kepengin sepeda motor 20 juta apa bengep kabeh. Halo. Kalau melihat hadis ini, Pak, orang itu hati-hati. Jangan sampai nyalahi orang lain, nyakiti orang lain. Karena masalahnya berat, Pak. Di akhirat itu berat masalahnya. Kalau di dunia kita bisa melarikan diri, kita bisa hijrah pindah, kita anggap urusannya selesai. Ternyata nggak selesai, Pak. Nggak selesai. Kita menyakiti orang lain itu tetap ada kisosnya. Sampeyan numpak bis, ya kan? Podo ngadeki. Terus sikile wong sampeyan idek. Ya. Loh. Jenengan ngerasa salah nek idek wong. Biasane mumpung durung diseneni, tak seneni dhisik. Cek mengkeret wong, iya kan? Sampeyan kan ngono. Sikil mbok ojo sembarangan kok. Salamu dhewe kok misalnya begitu. Apa meneh sing didek iku wong Solo. Nuwun sewu. Suku kula tasik kangge. Sampeyan malah ngomeli. Wis ngidek malah ngomel, gak jaluk sepuro. Wonge arep ngamuk gak sida, wong Solo. Begitu selesai turun sama-sama turun. Saya tanya, bertemu lagi nggak? Sampai golek akhirnya nemu. Bareng ngaji sadar, biyen tahu aku ngidek sikile wong. Tak golekane saiki, golek jememet nek nemu. Loh seperti itu loh takutnya. Dan nanti ketemunya di mana ketemunya? Di akhirat ketemunya. Dia datang, ya Allah, aku minta keadilan. Dulu kakiku pernah didak, ya Allah. Apa ganti ngidek? Enggak. Saya agak butuh ngidek dia, ya Allah. Pahalanya bawa sini, ya Allah. Aku butuh pahala. Maka diambillah pahala sesuai dengan kadar aniaya perbuatan dolimnya itu. Nah ini beban hidup yang memberatkan perjalanan kita. Makanya mumpung masih hidup diselesaikan. Dibuang beban-beban seperti ini. Datangi orangnya, minta maaf. Silakan dengan pendekatan sebaik-baiknya. Jak mangan dhisik, sing wareg, mari ngono mulih digawe oleh
oleh-oleh, baru kemudian ngaku, jane aku kepingin ngomong mek sampean. Biyen aku tahu melarokna hati sampean sepuro. Oh, gak apa-apa. Wis tak sepuro. Soale mau wis apa? Wah, gitu. Kita butuh statement dia. Gak apa-apa wis. Lalekno wis tak sepuro. Kartu truf kita itu nanti di hadapan Allah. Saya sudah dapat maafnya ya Allah. Ini buktinya. Hari ini jam sekian di sini sudah ada buktinya. Akan dibuka semua track record, rekam jejak kita ini. Karena Allah sudah menempatkan superkomputer yang otomatis dia nulis seluruh perbuatan baik dan buruk kita. Raqibun atidun. Otomatis itu. Dan tidak akan pernah bleset itu tulisannya. 24 jam bersama kita. Nggak pernah ngantuk. Allah menghendaki seperti itu. Yang ketiga, pernah memakan harta orang. Wa akala mala hadza. Pernah memakan harta orang dengan cara batil. Ini dosa kepada manusia, Pak. Segera selesaikan. Jeng sepurane jeng ya. Apa? Aku ingin merutesi lombokmu. Bapak arek-arek itu loh kepingin nyambel. Aku males nang pasar. Eling tanduran lombokmu. Tak entekno. Jadi sampean mulai nang desa. Iki Lamongan, desa endi meneh berarti. Yuk aku njaluk lombokmu ya. Iya, cukup kabeh. Tak jawab dewe. Karena dia sadar memakan harta orang lain, dia datang seperti itu. Kepadanya minta maaf atau minta kerelaan. Ikhlas ngojeng ya. Aku ora ikhlas. Nek dorong sampean ganti sakarung. Kira-kira ditukokno napa mboten, Bu? Bu. Sakarung ae kok. Daripada jadi urusan di akhirat, tukokno. Iku contoh rek, tapi mosok ana wong nemen kaya ngono. Siapa tahu betul. Kadang-kadang aji mumpung iki rek. Dia butuh kemaafan dan keridhaan dari saya. Tepak iki. Ya, aji mumpung tak jaluki sing nemen ae. Nah, bisa jadi. Tapi kalau antum fokus mendapatkan kerelaan dan keridhaannya, apapun selagi kita mampu, kita lakukan. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita ini makan milik orang itu tenang-tenang aja. Pengajian oleh jajan, sak kotak isi 5. Sampean pangan loro, karek piro? 3. Wayahe salat, kotake padha dikelompokno nang pojok. Begitu sampean mulai, kotake digawa sampai nang omah, dibuka. Lho, kok 5? Kok sulapan mau tarik 3 saiki dadi 5. Kira-kira itu miliknya atau milik temannya? Halo? Milik temannya. Maka yang 3 halal bagimu, yang 2 haram. Masih iku mek otok-otok. Masih iku arem-arem. Masih iku jemblem. Jangan lihat jemblemnya. Itu tidak halal bagi kamu. Sengaja diurupi. Tambah nemen lah. Seandainya tidak sengaja, yang 2 itu tidak halal bagimu.
Ya. Gitu. Kalau tadi yang dimakan OT-OT sama lempernya sisa 3, ternyata balik lagi 5, berarti yang haram apa tadi? OT-OT dan lempernya itu haram bagi kamu. Gimana cara menyelesaikan, Pak? Halo. Disotakono wong iki lho teko mangamuk. Jajan kuli moreh karek telu tibae ketuker wit koncone. Sopo iki sing mangan iki? Sing ilang dadak ting tak senengi. Perlu OT-OT. Ya kan? Harus minta keikhlasan, Pak. Pengajian maneh. Nah, Ustadz pinjem mic-nya sebentar ya. Bapak-bapak kemarin yang kehilangan jajan, yang mestinya 5 jadi 3, siapa? Saya. Itu yang hilang, yang paling tak sukai. Gak ono. Iya maaf, itu kemarin ketuker sama saya. Minta maaf ya, sampean rela nggak? Mau. Aku njaluk OT-OT mbek lemper sak panci. Sampeyan tukokno napa mboten? Tukokno, sampeyan duwe akeh nek perlu gawekno nek sampeyan iso gawe. Ya, minta rela dan ridho. Kalau orangnya ikhlas, nggih mboten napa-napa. Mboten masalah. Alhamdulillah selesai urusan. Jangan dianggap lemper sama OT-OT. Itu harta orang lain. Air 1 teguk, 2 teguk kalau nggak halal, itu bisa jadi masalah di akhirat. Wa akala mala hada, dan kau memakan harta saudaramu. Kadang-kadang pelemi tonggo itu lugur nang endi? Kita punya tetangga wit pelemi gelantong ke halaman rumah kita. Lugur. Nanti nek lugur gak siji. Sing matang-matang nih. Saya tanya, halal nggak itu untuk kita? Sopo sing halal? Enggak ada perjanjian. Kecuali kalau ada perjanjian. Ya, makanya bikin perjanjian. Cak, iki nek peleme lugur nang kene, sampean ikhlas tane tak pangan. Gak apa-apa. TN selesai urusan. Iya kan? Tapi kalau nggak ada perjanjian, wingi iki nang kene wis tak blongsong. Nek codot iku mesti kroa. Lah iki ketane duduk codot iki. Codot ndas ireng ketane. Sapa maneh nek gak wong sebelah ya. Tapi dia diem wong lamongan kan gak kakengan ngomong ya. Tapi batin. Lu ini jadi masalah Pak kalau gak ikhlas di akhirat Pak. Jangan dianggap remeh. Kecuali kalau ada perjanjian atau menjadi konvensi, apa? Aturan di suatu tempat yang memang berlaku umum. Contoh misalnya wong padha duwe wit duren. Pokoknya duren telebuk iku bebas saka sing njupuk. Ya? Nah itu bebas, gak masalah. Kalau aturan di desa itu seperti itu. Kalau sudah jatuh, itu siapapun boleh mengambilnya. Kalau jadi konvensi, halal. Makanya kadang-kadang sing duwe wit duren itu kadang-kadang mumpung durung telebok mengisor, ditaleni. Jadi umpama lugur gelantong, halal apa haram nek sik gelantong? Haram, gak boleh, durung telebok. Durung muni nangisor ya kan. Nah itu tergantung ya, uruf aturan di suatu tempat tertentu. Jadi pada umumnya itu hati-hati. Apabila harta orang lain itu tidak halal untuk kita, kemudian kita memakannya atau mengambilnya dengan cara batil dan zalim, akan jadi masalah di akhirat kalau kita tidak menyelesaikan di dunia.
Yang keempat dan yang kelima sekaligus, pernah membunuh orang dan pernah memukul orang. iya, wasafaka damahada, pernah mengalirkan darah saudaranya, alias membunuh. Apalagi membunuh, darahnya mengalir aja haram, apalagi sampai mati. Darahnya keluar, mungkin dikaplok sampai mimisen, haram ini. Harus minta kerelaan, harus minta keridhaan. Terutama biyen sing suka hobi gepuki wong, itu harus minta maaf. Sementara kita tidak berhak. Ono maling sepeda motor, sampean wis kadung mangkel, soalnya sepeda motornya wis tahu hilang. Begitu rame-rame kerungu nek wong ketangkep nyolong sepeda motor, kira-kira sampean yang sudah muangkel gara-gara pernah dicuri oleh orang yang belum tentu orang itu juga, kira-kira kesempatan gak ini? Kesempatan apa? Nah, padahal berhak gak kita memukulnya? Tidak berhak. Seandainya dia betul-betul mencuri, yang memutuskan perkaranya siapa? Hakim. Harus diadili, harus di meja hijaukan. Nggak bisa orang langsung dieksekusi, kaploki, diantemi. Kesempatan iki rek, mumpung tanganku gatel wis suwe, gak tau ngantemi wong, mumpung ana sansak diantemi sampai bengep kabeh ya, ajur gitu. Pukulan kita, satu kali pukulan itu akan jadi masalah di akhirat. Meskipun orang itu nggak tahu siapa yang mukul, tapi nanti di akhirat akan dibuka track record perjalanan hidup kita. Iki lho biar sing ngantemi awakmu. Ya Allah, minta keadilan. Sopo wae sing ngantemi. Karena hakim itu nanti memutuskan, kalaupun dia dihukum, yang mengeksekusi siapa? Eksekutor, algojo. Dia mendapatkan izin dari siapa? Hakim untuk melakukan hukuman. Apakah dicambuk? Apakah dipotong tangannya? Nggak boleh orang lain menghakimi atau mengeksekusi. Tahu ngantemi maling sampean? Hati-hati. Bukan hak kita memukuli. Yang berhak itu adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengeksekusi. Bahkan ada Pak, sampai wonge mati. Bahkan ada nggak cukup dipukuli Pak, sampai diobong. Gak sepeda motor tok diobong, sak wonge disiram bensin, disumet. Bagaimana nanti itu pertanggungjawaban di hadapan Allah? Apa bisa rame-rame nanti dudu aku kok iku, jariku iki. Saling apa? Melempar tanggung jawab. Padahal semuanya yang salah. Semua akan dihadapkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Memukul, apalagi sampai kematiannya. Kadang-kadang Pak, yang namanya membunuh itu tidak harus menumpahkan darah. Walaupun dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah, membunuh itu apa? Safakadama, menumpahkan darah. Atau dalam Al-Quran, wa yusfikud dima, ketika malaikat bertanya, ataj'alu fiha, apakah kau akan menjadikan manusia di dalam bumi ini mayufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Maksudnya apa? Membunuh.
Nah, membunuh itu nggak harus darahnya tumpah. Kenapa? Kadang dengan cara nang dukur genteng. Ya. Hari ngono sing duwe omah wetenge melembu. Metu getine napa mboten? Gak mesti metu geti. Mati ngono. Gak kena cara kasar, cara halus. Enten apa mboten? Apa meneh lamongan. Iki tengah iki rada ngidul titik nggone. Iki wong kidul gak terima. Ya sing demen ya demen, nek sing ahli tauhid ya enggak. Bahkan bisa jadi ahli tauhid ini sering malah jadi korban. Gimana kalau jadi korban? Jangan dilawan, dibalas dengan cara yang sama. Pakai cara nabawiyah, pakai ruqyah, pakai Al-Quran, pakai pengobatan nabawiyah. Kalau seandainya tidak mempan, mati. Insya Allah mati syahid. Ojo si santet balesnya, akhirnya kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan dukun, akhirnya perang bintang. Tor, Ikhwatal iman. Ini juga cara-cara membunuh. Nabi saja pernah disihir sama orang Yahudi bernama Labid al-Aqsa. Itu pakai apa media sihirnya? Rambut, sisir, dan mayang kurma, kembangi kurma. Ini kan kaono, kembang telon kaono. Kembangi kurma. 3 ini dimasukkan ke sumur Arwan, sehingga air sumur itu menjadi merah darah. Rasul seakan-akan melakukan suatu perbuatan, padahal Rasul tidak melakukannya. Ngelendur Rasulullah. Diterangkan dalam Sahih Muslim tentang bab disihir. Ini orang Yahudi. Dan di hadis itu pula disebutkan bagaimana tata cara menangani sihir. Ikhwatal iman. Ini cara membunuh juga, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sekalipun di dunia dia lolos. Karena pembuktiannya susah. Gak ada saksi, gak ada bukti. Gimana mau membuktikan santet? Makanya paling susah itu pengadilan urusan santet. Karena gak ada apa? BB, barang bukti. Kalaupun ada, susah mengaitkannya antara menyan, kembang, golean, dom dengan orang yang sakit. Gak ada korelasi yang pas, yang sesuai. Sulit membuktikannya. Tapi nyata dalam hidup ini. Ini termasuk beban hidup yang harus diselesaikan. Kadang orang itu tidak ikut langsung membunuh. Kadang dia apa? Melalui tangan kedua, ketiga. Yo bocah, aku mangkel mbek wong iku. Wis selesai namanya. Garapan. Ini dia nggak ngapa-ngapain. Sampeyan mau piro ta? Iki digawe loro apa? Digawe kembang amben apa digawe neng cepet budal kaya apa iki? Iki nek kembange amben sakmene. Nek cepet budal sakmene. Ya wis iki ae. Enggak langsung, Pak. Dia datang ke dukun. Bukan langsung, suruhannya yang datang. Mbak, iki wonge Mbak, wani piro sampeyan? Sami ini Mbak, kurang. Ya wis tak warakno engko nek kurang. Tapi kadang-kadang pura-pura dukun ojo. Nah, dosa mateni wong iku. Gak apa-apa Mbak, aku sing nanggung. Gak oleh.
Sampai njaluk piro, Mbah? 1 miliar. Ojo dosa. 2 miliar. Tanggungan ya dosane ya. Aku gak nanggung. Padahal dia yo ikut nanggung. Itu bahasa marketing. Bahasa marketing supaya apa? Tarife mudah. Ojo le dosa. Nah, dukunnya melakukan langsung atau tidak? Yang mengeksekusi? Enggak, yang melakukannya siapa? Jin. Dikirim jinnya ke sana. Begitu nah itu jinnya ngenteni wong iki. Kapan iki lengahe wong iki? Nek waktu head, soalnya dia gak suci, jeleng dileboni. Nek pada waktu dia marah, jeleng melebu. Pada waktu dia lupa, lalai, zikir, lalai dari mengingat Allah, jeleng melebu. Pada waktu dia sangat syahwat sekali, belum melebu. Diketeng terus Pak, kapan melebu ini? Tapi nek sing diketeng iki kok gak buka-buka dalane. Ternyata orang mukmin, orang yang bertakwa balik jine. Dukune dikapuk, plak. Ngirim aku nang gone wong beriman bertakwa yo. Aku iso mati nang kono. Diwacakno ayat. Dukun plakak lho dukune. Nah, jadi begitu. Dan seandainya dia masuk ke dalamnya, itu ada masa berlakunya, Pak. 40 hari. Makanya orang yang datang ke dukun, datang ke paranormal itu tidak akan diterima. Sholatnya 40 hari sesuai dengan masa berlakunya jin itu di tempat itu. Nah, wis 40 dino, iku kudu apa? Registrasi ulang, Pak. Beli voucher. Makanya dukun ini kan renes ana renewal teko perpanjangan, iya kan? Gak sepisan tok. Tuku voucher mana? Sing diharapkan renewalnya itu kan. Nah, ketika orang ini berhasil sampai mati, yang berdosa siapa? Siapa yang terlibat di sini? Pertama jin eksekutornya. Kemudian dukunnya adalah yang menyuruh. Kemudian perantaranya dari kalangan manusia. Orang yang pertama tadi, yang mantel tadi apa? Otak pembunuh. Semua ini terlibat pembunuhan dan dia akan diminta tanggung jawab di akhirat. Dan mereka inilah nanti akan diambil pahalanya untuk orang yang terbunuh itu. Lumayan oleh piro wong papat. Termasuk jin. Karena jin itu juga apa? Wajib beribadah kepada Allah. Karena dia terkena beban taklif di hadapan Allah. Karena dia mukallaf. Diminta tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ikhwatal iman. Apa yang terjadi nanti? Fayakhudhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Bagaimana urusannya kelak di akhirat? Silakan lanjutkan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Lanjut. Maka diberikan pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika pahala kebaikannya habis sebelum terbayar lunas kepada orang-orang yang dizaliminya, fa in faniyat hasanatahu qabla an yuqda ma alayhi. Ketika pahala itu diambil terus tapi ternyata belum lunas untuk mengganti semua kezaliman itu, masih datang orang lain, pahalanya habis tapi utangnya belum lunas. Apa yang terjadi? Maka diambil dosa-dosa mereka yang dizaliminya lalu ditimpahkan kepadanya. Kemudian dia dilewatkan ke neraka. Karena sudah tidak punya pahala, karena pahalanya habis. Apa yang terjadi ketika masih datang orang-orang yang minta keadilan di hadapan Allah karena dulu dizalimi,
ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang terzolimi, yang pernah dizolimi dulu di dunia. Dosa-dosanya diambil, kemudian diberikan kepada faturihat alaihi, diberikan kepada orang yang menzolimi. Sudah pahala habis, ketambahan dosa. Faturiha finnar, akhirnya dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Awalnya pahalanya banyak, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala haji, umroh, baca Qur'annya banyak sekali. Habis gara-gara dosa ini. Ini yang menjadi beban hidup kita, yang harus segera diselesaikan. Mumpung masih ada waktu. Wallahu a'lam. Kemudian berikut yaitu hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah, misalnya kita punya hutang, ini menjadi beban kita. Contoh hutang puasa, dan kita belum membayarnya, itu jadi beban. Sampai-sampai kalau kita mati, hutang kepada Allah itu harus dibayar oleh anak keturunan kita. Sebagaimana dalam hadis, orang yang punya hutang kepada Allah, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man mata fa'alaihi shaum sama anhu waliyyu." Siapa yang meninggal dunia, dia punya hutang puasa, maka walinya yang akan mengganti puasanya. Itu hutang. Demikian pula apa? Nazar. Siapa yang pernah bernazar, maka segera nazar itu direalisasikan. Kalau seandainya meninggal dunia, nazar belum dilaksanakan, maka walinya yang akan menggantikan nazarnya itu. Ini hutang kepada Allah. Yang keempat, hutang kepada manusia. Dalam urusan muamalah, mungkin karena kita punya hutang, segera bayar. Karena jangankan di akhirat, ketika di alam barzakh, ruh itu bisa masuk surga, tapi tertahan, ruh itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga gara-gara hutang. Orang yang mati syahid, dia tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan karunia mati syahid sebelum terbayar lunas hutangnya. Ini hukukul adami harus diselesaikan. Dan yang kelima, yang menjadi beban hidup itu adalah apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Di dalam hadis Abu Dawud nomor 4297, Nabi SAW mengingatkan kita tentang penyakit yang disebut dengan wahan. Ketika itu Nabi SAW menggambarkan kaum muslimin di akhir zaman, mereka akan diperebutkan oleh orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir bisa memperdaya, bisa menghancurkan orang-orang muslim? Karena dia berpenyakit yang bernama wahan. Apakah wahan itu? Silakan. 4297 baca hadisnya. Dari Thauban, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Nyaris saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam sebagaimana memperebutkan makanan di mangkuknya. Iya, yushikul umam, hampir saja kalian kaum muslimin antada'a alaikum, diperebutkan kalian oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kama tada'a, sebagaimana mereka memperebutkan al-akalata ala qas'atiha, memperebutkan makanan dalam mangkok besar. Banyak yang memperebutkan. Maka berkata seorang sahabat kepada Nabi, apa katanya? Lalu seseorang berkata, apakah saat itu kita belum minoritas? Hal qillatin yauma idzin, apakah pada saat itu kita dalam kondisi minoritas sedikit? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Rasulullah SAW menjawab, tidak. Bahkan kalian saat itu berjumlah sangat banyak. La, tidak, kata Nabi. Bal antum katsirun yauma idzin. Bahkan kalian jumlahnya sangat banyak sekali. Bisa jadi bahkan mayoritas di suatu negeri. Akan tetapi, apa kata beliau, kondisi kaum muslimin? Hanya saja kalian bagaikan buih yang terhempas di lautan. Iya, walakinnakum, akan tetapi kalian husaun ka husa'is sail. Kondisi kalian saat itu seperti busa yang diombang-ambingkan oleh air atau ombak. Kemudian Allah mengeluarkan dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahaba. Allah mengeluarkan dari hati musuh-musuh kalian rasa takut. Sementara sebaliknya, Allah melemparkan dalam hati kaum muslimin apa itu? Dan Allah akan melempar kelemahan di dalam hati kalian. Wala yaqdifannallahu fi qulubikum al-wahnu. Allah melemparkan dalam hati kalian ada sebuah penyakit yang disebut dengan al-wahn. Kemudian ditanya, mal wahnu? Apa katanya? Lalu orang yang bertanya tadi kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelemahan itu? Beliau menjawab, rasa kelemahan itu karena cenderung mencintai dunia dan membenci kematian. Qala Rasulullah bersabda, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah penyakit cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Tiang niku nek cinta teng donya niku abot ninggalno donya. Berarti matine soro. Karena sangat cinta kepada dunia. Apa dunia itu? Bisa internal, bisa eksternal. Kalau eksternal itu rumah kita, mobil kita, duit kita, istri kita, anak kita, itu semua dunia. Karena cintanya kepada dunia ini melebihi dari cintanya kepada Allah. Ketika dia hendak dipanggil Allah, abot, berat. Makanya kadang-kadang karena cintanya kepada dunia angel, ruhnya keluar itu angel. Bisa jadi internal, apa yang ada dalam tubuhnya. Apa yang ada dalam tubuhnya? Banyak sekali. Mungkin ketampanannya, mungkin kecantikannya. Yang kadang-kadang untuk menjadi dia tampan, menjadikan dia cantik itu harus dengan biaya yang banyak. Gara-gara dia cinta kepada hidungnya. Karena hidungnya mahal. Biyen pesek dadi bangir, operasine atusan juta. Sing kendor dadi kenceng. Dia cintai karena mahal harganya untuk operasi bedah estetika. Sing kendor dadi kenceng, sing cilik dadi apa itu? Dan itu tidak murah, mahal, dan itulah yang dicintainya. Eman, ruhnya itu melepas, jasadnya itu eman. Mau aku metu, aku cinta mbek awakku iki. Wong padha wis tuwa, aku sik enom, kabeh diragati kok. Irunge 500 juta, pipine 1 miliar, untune larang itu. Wabah diragati, ngentekno duit, dan dia cinta kepada tubuhnya, padahal dia sudah diingatkan jangan sampai merubah ciptaan Allah. Sehingga untuk kenceng itu ditarik pakai benang, tarik sini, benangnya gak ketok sampean. Sing ngero dokter iku nang jero akeh benange. Makane kenceng koyok 71 koyok 7. Akeh jomplange. Nah itu. Ireng dadi putih ya.
Ini termasuk di antara cinta kepada dunia. Kalau itu sudah terjadi, maka susah untuk keluar dari alam dunia ini. Biarlah kita tua, tapi tua di jalan Allah. Biar kita keriput, tapi keriput di jalan Allah. Daripada kulit kenceng, tapi di jalan syaitan. Lihat orang artis-artis, selalu awet muda, tapi di jalan Allah apa di jalan syaitan? Jalan syaitan. Biar kita tua. Wong iku lho rek, luwih tuwa timbangane umure. Padahal iku sik petang puluh. Wis koyok wong swidak. Biarkan tak ada orang bicara begitu. Karena borosnya tubuhnya, tuanya itu dipakai di jalan Allah. Nang sawah kepanasan, tapi zuhur gak telat sholat zuhur. Kadang-kadang wayahe turu direwangi gak turu. Cepet tuh. Sore wayahe wong asuh mulai nyambut gawe malah budal nang sawah. Tapi gak tahu telat sholat asar, sholat maghrib. Lebih tua dia daripada usianya. Tapi tua di jalan Allah itu lebih baik daripada muda di jalan syaitan. Jika kita tidak cinta kepada dunia ini, tidak cinta kepada tubuh kita ini, karena tubuh kita ini kita pakai semestinya mengabdi kepada Allah. Makanya bapak-bapak, jangan takut tua, jangan takut jelek. Yang terpenting adalah apa? Jiwa kita, ruh kita di hadapan Allah ganteng, tampan. Karena memang yang dilihat oleh Allah itu bukan fisik. Innallaha la yanduru suwarikum. Allah sesungguhnya tidak melihat penampilanmu, kata Allah. Kata Nabi dalam hadis Muslim nomor 2194. Wala yanduru fi amwalikum, dan tidak melihat kepada hartamu. Walakinnallah, akan tetapi Allah adalah yanduru ila qulubikum. Allah itu melihat kepada hatimu, wa a'malikum, dan amal yang ditimbulkan oleh hatimu itu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Mungkin ini para bapak saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelum saya tutup, ada pertanyaan, silakan saya beri waktu. Cukup? Baik, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian